Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Amar 12 Motor. Di video kali ini ada motor Honda Beat, dimana motor Honda Beat ini kalau misalkan pagi hari itu double starternya kadang hanya bunyi cetek-cetek, kadang ya bisa seperti itu. Tapi kalau untuk mesin sudah hangat ya, berarti kan ada pengisian ke aki gitu kan. Nah itu biasanya gampang. Nah untuk kasus seperti ini biasanya kita cek dulu nih untuk kondisi aki ya. Kondisi aki ini berada di 12,7 volt. Untuk kondisi aki ini di 12,7 volt. Di video-video saya sudah saya sebutkan bahwasanya untuk kondisi aki yang bagus itu biasanya kalau dipencet dia paling turun hanya di 11,5 ya, minimal 10 volt. Nah coba kita kontak ya motornya, kita pencet double starternya, nanti bakalan turun di angka berapa. Oke, turun di angka sekitar 11 volt. Berarti untuk kondisi akinya ini masih sangat bagus ya teman-teman. Nah untuk kerusakannya itu double starter cetek-cetek itu biasanya ada di bagian CDI yang sudah melemah ya, seperti itu. Nah jalurnya seperti ini. Double starter untuk motor Honda Beat itu dia berawal dari kabel hitam, keluaran output kontak ya, kabel hitam bernilai positif. Nah dia melalui switch rem melewati tombol starter, dia keluar kabel berwarna kuning leres hijau, keluar kabel kuning leres hijau ini bernilai positif ya ketika kontak di on. Lalu dia masuk ke CDI, dia keluar kabel kuning leres merah. Kabel kuning leres merah ini bernilai negatif ketika double starter dipencet. Sebelum double starter ini dipencet dia masih bernilai positif. Jadi pada intinya adalah kabel kuning leres hijau bernilai positif masuk ke CDI, mengubah arus positif menjadi negatif, menjadi kabel kuning leres merah. Lalu dia bakalan menuju ke switch starternya di sini nih, switch starter. Nah ini arus negatif dan di sini ada arus positif, kabel merah leres hitam. Nah nanti ini bakalan kita jumper, kuning leres hijau kita lepas, kuning leres merah kita lepas, jadiin satu. Lalu di bagian kabel merah leres hitam ini nanti kita potong, dijadikan sebagai negatif. Intinya mengubah jalur agar tidak melewati ke CDI ini, seperti itu kira-kira. Penjamperannya ini udah saya jumper ya. Jadi pada intinya yang dicamper adalah kabel kuning leres hijau dan juga kabel kuning leres merah ya. Ini dicopot dari soketnya, terus kita lilit pakai daleman kabel seperti ini, nanti diisolasi. Nah terus yang di bagian switch starternya atau bendik starternya, kabel warna merah leres hitam ini kita potong, jumper kabel menuju ke sini, ke kabel warna hijau atau kabel ground. Atau kalau misalkan kalian mau ditempelkan ke aki, oke juga nggak apa-apa ya, tapi aku pingin ringkesnya saja biar kelihatan rapi seperti itu. Jadi untuk penjampernya seperti ini. Oke, saya ulangi, penjamperannya kabel warna kuning leres hijau dan juga kabel kuning leres merah dijadiin satu ya. Ini arus positifnya, dan untuk arus negatifnya kita ambilkan dari kabel warna hijau atau ground ke switch starter. Nah di sininya kita potong seperti itu. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah double starternya itu langsung jering, enak, ringan ya, nggak kayak terasa berat-berat cetek-cetek seperti itu.
Nah, untuk penyakitnya ini sudah sembuh. Jadi pada intinya sebelum kita melakukan penjamberan seperti ini, kita harus pastikan bahwasanya kondisi aki bagaimana ya. Untuk kondisi aki yang bagus, kalau di double starter dia bakalan turun di sekitar 11,5 sampai 10,5. Di bawah 10,5 volt itu biasanya aki sudah nggak beres seperti itu. Dan juga untuk lain-lainnya di sini kita harus ekstra hati-hati, jangan asal jamber-jamber. Pastikan kondisi akinya bagus, dinamonya bagus, terus juga kondisi switch starternya juga bagus. Kalau sudah dipastikan semuanya bagus, masih cetek-cetek, nah jalan keluar atau terakhirnya adalah dengan cara dijamber seperti ini. Daripada kalian beli CDI ini yang harganya mahal sekitar 500 ribuan, nah pakai metode ini sedikit bisa hemat atau irit di kantong seperti itu. Nah, oke teman-teman, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini nih. Oke, untuk double starternya ini enteng sekali, enak sekali, langsung jreng. Dan yang pasti untuk di bagian switch standar sampingnya ini berfungsi dengan baik ya. Jadi nggak ada efek sampingnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.